Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Yayun dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas kritik dan esai. Sudah siap ya? Nah, apa itu kritik? Kritik dapat dikatakan sebagai sebuah analisis mendalam terhadap sebuah karya menggunakan kajian teori untuk memberikan penilaian, interpretasi, atau pengamatan mengenai karya tersebut. Karena berupa penilaian, teks kritik bertujuan untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan karya, sekaligus memberikan masukan atau solusi bagi pencipta karya tersebut. Umumnya, karya yang paling banyak dikritik berupa karya seni seperti film, sastra, musik, lukisan, tarian, hingga drama. Kemudian, mari kita bahas tentang pengertian esai. Teks esai adalah karangan prosa yang berisi pandangan pribadi penulis mengenai sebuah objek atau fenomena. Jadi, teks esai tak hanya digunakan untuk membahas objek seperti sebuah karya, melainkan juga dapat digunakan untuk membahas berbagai fenomena seperti bahasa, budaya, politik, agama, dan lain sebagainya. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat melihat perbedaan kritik dan esai. Jadi secara umum, kritik dan esai dapat dibedakan dalam dua hal. Yang pertama berdasarkan pengetahuan yang disajikan, dan yang kedua berdasarkan pandangan penulisnya. Mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan pengetahuan, jadi objek kajian kritik, tadi sesuai pengertiannya, objeknya adalah sebuah karya. Sedangkan objek kajian dalam esai bisa suatu karya, bisa juga suatu fenomena. Yang kedua, dalam kritik dapat deskripsi karya atau berupa sinopsis atau ringkasan karya yang dibahas. Sementara dalam esai tidak menyajikan ringkasan objek atau fenomena yang dibahas. Yang ketiga, kritik menyajikan data objektif. Sementara esai tidak selalu membutuhkan data objektif. Kemudian kalau berdasarkan pandangan penulisnya, dalam kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif dan disertai data serta alasan yang logis. Sementara pada esai, penilaian dilakukan secara subjektif alias menurut pendapat pribadi penulisnya. Berikutnya, penilaian karya dalam sebuah kritik dilakukan dengan menggunakan kajian teori yang sudah mapan, misalnya teori postmodernisme atau teori feminisme. Sementara pada esai, penilaiannya jarang mencantumkan kajian teori. Berikutnya, kritik menyajikan penilaian sebuah karya secara utuh menyeluruh. Sementara, esai hanya membahas hal-hal yang menarik tentang suatu karya atau fenomena berdasarkan pengamatan atau pandangan penulisnya. Meskipun tidak membahas objek secara keseluruhan, hal yang menarik pengamatan atau pandangan penulis tetap disajikan secara utuh. Berikutnya, setelah memahami pengertian, kemudian perbedaan antara kritik dan esai, mari kita membahas tentang menyusun kritik dan esai nantinya. Yang pertama, menyusun kritik. Ada beberapa prinsip yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus benar-benar membaca, menonton, atau mengamati karya yang akan dikritik. Hal ini penting agar interpretasi atau penilaian penulis terhadap karya tersebut utuh. Yang kedua, kalian juga hendaknya membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritik. Yang ketiga, kalian harus mengungkapkan kelebihan dan kekurangan karya yang akan dikritik, serta memberikan solusi atau masukan bagi pencipta karya yang dikritik tersebut. Prinsip keempat, saat menulis kritik, kalian harus bersikap objektif. Lalu, kalian harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan yang logis yang dapat mendukung penilaian dan interpretasi terhadap karya yang dikritik. Dan jika diperlukan, kalian bisa menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaian kalian tersebut. Berikutnya, prinsip menyusun esai. Nah, ada sedikit perbedaan nih. Yang pertama,
Untuk menyusun esai, kalian harus jeli untuk menemukan aspek-aspek menarik dari sebuah objek atau fenomena yang kalian bahas, yang seringkali luput dari perhatian orang lain. Yang kedua, kalian hendaknya membekali diri dengan pengetahuan mengenai aspek-aspek menarik dari objek atau fenomena yang hendak Berikutnya, prinsip ketiga, kalian hendaknya menggunakan argumen yang logis saat membahas aspek menarik dari sebuah objek atau fenomena yang dapat diterima oleh pembaca. Yang keempat, kalian hendaknya menuliskan esai dalam bahasa yang mengalir agar teks esai menarik untuk dibaca. Kemudian, gunakan gaya bahasa yang khas untuk membedakan teks esai dengan penulis esai lainnya. Itu tadi prinsip-prinsip dalam menyusun teks esai. Berikutnya, kita bahas mengenai struktur teks kritik dan teks esai. Seperti apa? Mari kita lihat di slide berikutnya. Struktur teks kritik dan teks esai pada dasarnya hampir sama ya. Ada 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian tesis. Tesis merupakan pendapat atau opini umum berupa pengenalan atau deskripsi karya dalam sebuah teks kritik, atau pengenalan dan definisi umum dalam sebuah teks esai. Bagian yang kedua itu rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan bagian dari teks kritik atau teks esai yang berisi pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari teks umum yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dalam teks kritik, bagian ini banyak memuat data, fakta, dan teori yang teruji untuk mendukung argumen penulis. Sementara dalam teks esai, pada bagian ini tidak akan ada banyak fakta atau data, karena argumen penulis biasanya masih memiliki hipotesis baru. Kemudian bagian yang ketiga itu berupa penegasan ulang. Penegasan ulang dalam teks kritik dan teks esai merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan penulis pada 2 bagian sebelumnya. Penegasan ulang ini dilakukan untuk menyilangkan kembali antara teks awal dan rangkaian argumen penulis menjadi satu kesatuan ide utuh yang dapat dicerna dengan baik oleh pembaca. Pada teks kritik, bagian ini juga dapat berisi penilaian akhir dan saran konkret dari penulis mengenai karya yang dibahasnya. Sementara dalam teks esai, biasanya pada bagian ini akan memuat solusi alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Nah, anak-anak yang baik, demikian tadi teori materi tentang teks kritik dan esai. Jadi diharapkan setelah ini kalian mampu membandingkan teks kritik dan teks esai, kemudian mampu menyusun sebuah teks kritik dan teks esai. Salam semangat. Bu Yayun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.